Masalahnya bukan kamu tidak bisa bahasa asing. Masalahnya adalah otakmu berhenti bekerja saat harus berbicara. Kamu bisa membaca, kamu bisa menonton film tanpa subtitle, kamu tahu banyak kosakata. Tapi kemudian dosen berkata, "Coba perkenalkan diri kalian dalam bahasa Jepang." Tiba-tiba suasana berubah. Jantung mulai berdebar. Dia mencoba menyusun kalimat di kepala. Padahal dia tahu kalimat sederhana seperti "Watashi wa abai desu." Tapi entah kenapa kata-kata itu tidak keluar. Akhirnya dia hanya berkata, "Eto, anu," lalu berhenti. Kepalanya kosong. Dan ternyata fenomena ini sangat umum terjadi. Mari kita bahas. Banyak orang mengira masalahnya sederhana. Mereka berpikir, saya belum cukup menguasai bahasa Jepang. Tetapi dalam psikologi pendidikan, masalah ini sering dijelaskan dengan konsep yang disebut Foreign Language Anxiety. Konsep ini dipelajari secara serius oleh seorang peneliti bernama Elaine Horowitz. Pada tahun 1986, psikolog pendidikan Elaine Horowitz melakukan penelitian tentang kecemasan dalam belajar bahasa asing. Ia menemukan bahwa banyak pelajar bahasa mengalami jenis kecemasan khusus yang muncul ketika mereka harus menggunakan bahasa asing di depan orang lain. Menurut penelitiannya, kecemasan ini biasanya muncul karena 3 hal: takut membuat kesalahan, takut tidak dipahami, takut dinilai buruk oleh orang lain. Artinya, ketika seseorang berbicara bahasa Jepang, masalahnya bukan hanya bahasa. Otak mereka juga sedang menghadapi tekanan sosial. Penjelasan lain datang dari ahli linguistik bernama Stephen Krashen. Krashen mengembangkan teori yang disebut Affective Filter Hypothesis. Menurut Krashen, ketika seseorang merasa gugup, takut, dan tidak percaya diri, maka akan muncul semacam filter emosional di otaknya. Filter ini menghalangi informasi bahasa untuk diproses dengan baik. Akibatnya, meskipun seseorang sebenarnya tahu jawabannya, mereka tetap kesulitan berbicara. Dengan kata lain, semakin tinggi kecemasan kita, semakin sulit otak kita menggunakan bahasa yang sudah kita pelajari. Sekarang mari kita lihat penjelasan dari psikologi kognitif. Seorang peneliti bernama John Sweller mengembangkan teori yang disebut Cognitive Load Theory. Teori ini menjelaskan bahwa otak manusia memiliki kapasitas kerja yang terbatas. Ketika kita berbicara bahasa Jepang, otak harus melakukan banyak hal sekaligus: memilih kosakata, menyusun grammar, memilih partikel seperti wa atau ga, memikirkan pengucapan, memahami respon lawan bicara. Semua ini terjadi dalam waktu beberapa detik. Jika beban kognitif ini terlalu besar, sistem kognitif kita menjadi overload. Dan ketika itu terjadi, otak kita bisa mengalami mental block. Psikolog terkenal Vygotsky juga memberikan perspektif penting tentang belajar bahasa. Vygotsky percaya bahwa belajar terjadi paling efektif dalam lingkungan sosial yang aman. Artinya, seseorang belajar lebih baik ketika mereka merasa tidak dihakimi, tidak dipermalukan, dan bebas mencoba. Masalahnya, dalam banyak kelas bahasa, kesalahan sering dianggap sebagai kegagalan. Akibatnya, banyak siswa menjadi takut mencoba berbicara. Padahal menurut Vygotsky, kesalahan justru merupakan bagian penting dari proses belajar. Jika kita melihat semua teori tadi, ada satu kesimpulan menarik. Masalah dalam berbicara bahasa asing seringkali bukan soal kemampuan, tetapi soal kondisi psikologis saat belajar. Beberapa pendekatan yang bisa membantu adalah fokus pada komunikasi, bukan kesempurnaan. Berlatih dalam lingkungan yang aman. Berbicara secara bertahap. Dan menganggap kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. Pendekatan ini membantu menurunkan kecemasan dan mengurangi beban kognitif. Ketika seseorang merasa blank saat berbicara bahasa asing, itu bukan berarti mereka tidak mampu. Seringkali yang terjadi adalah kombinasi dari kecemasan bahasa, tekanan sosial, dan beban kognitif yang terlalu besar. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Horowitz, Krashen, Sweller, dan Vygotsky, belajar bahasa bukan hanya soal menghafal kata dan grammar, tetapi juga soal bagaimana otak dan emosi kita bekerja dalam proses belajar. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda,
Apakah Anda pernah mengalami mental block ketika berbicara bahasa asing? Apa yang biasanya membuat Anda paling gugup? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Semangat belajar!